dunia, yakni berupa tausiah agama ataupun ceramah agama yang akan dibawa langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Yosef Qori MPA dari Lubuk Linggau. Sebelum Ustadz memberikan ceramah, ada pantun sekok Ustadz membeli engsel untuk pintu gubuk, walaupun gubuk atapnya genteng. Ustadz Yosef terlihat memanglah gemuk, walaupun gemuk orangnya ganteng. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Satu. Bapak Ibu, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Pak Haji, Bu Haja, Ustadz Ustazat, para orang tua kami, para guru-guru kami yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan sekaligus kami mohon izin. Yang kami hormati Kepala Desa Jatimulia 1 beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pengelola Pengurus Masjid Haji Asnawi Anak, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak RT dan tokoh-tokoh semua yang hadir, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh semen, tokoh buah, ada kali ya? Tokoh-tokoh hadir malam ini. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini, Bapak, Ibu, waktu di bulan 8 kemarin, saya diminta untuk mendampingi Kiai Haji Ustadz Solhas Solihin Hasibuan. Kalau baca belum ceramah, guru disuruh ceramah mulai waktu itu. Sekaligus mawenya tidak dilau sampai ke Cikang. Kebetulan waktu itu kami pas balik umroh dan memang pas balik ketika nak berangkat mertua meninggal. Jadi akhirnya kami dengan tuanya minta maaf tak baca milu. Malam itu pas balik jam umroh boleh masuk masjid Ika. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan keluarga yang ada di masjid ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mohon maaf. Memang yang direncanakan itu tadi maghribnya berjemaah di sini. Kalau terakhir kami keundangan acara Malaka, yang ada di SP7. Waktu itu kalau itu cuma setengah jam ke simpang kabut. Jadi pasnya maghrib sampai. Ternyata baru 1 bulan luar biasa.
jalannya gitu tanpa musik, duduk di mobil bergoyah. Iya, kita punya rencana, Allah yang menentukan. Akhirnya sholat di masjid sebelah sholat isya, kita tak mau mengganggu kegiatan di masjid ini, terpaksa kita disuruh masuk kolom. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nama aku ni tinjuk nama Yosef Hariansyah. Ngapo ku naruh nama Pak Kori Hariansyah jadi buat Kori. Kenapa awak luar biasa? Ya, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bak tukang buat patung, anaknya jadi nabi. Kenapa dulu masa lalunya luar biasa, di mana lapak judi di situ adanya, di mana orang lagi di situ adanya. Hampir orang bikin teruk itu, Kori itu gile, Kori itu nahu benoknya. Ya, sampai orang pengen teruk sempat bernazar, amal Yosef dikak baca jadi nak ngetak telingi. Ngapain? Karena buah itu umat dak jauh dak batangnya. Kalau ngelik korinya, kalau ngelik korinya juga masih begini nawar. Baca kan ya? Ang kira-kira jangan masih begini, singgung kita. Alhamdulillah, tahun 95 diizinkan Allah didukung pada masyarakat pengen teluk belajar di Madura lebih kurang 11 tahun Pak. Ternyata doa seorang ibu itu luar biasa untuk anak-anaknya. Maka kini dimanapun aku ceramah, dimana aku hadir, nama Pak baca di bawah sampai tahu hatinya terbuka, ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam ini malam yang ke-10 dalam bulan Sya'ban. Lebih baik terlambat daripada tak sama sekali. Alhamdulillah kita mendoakan para arwah leluhur, alangkah senangnya nenek, mama, buah, rantua kita yang lama mati. Malam nikah kita duduk mulai dari maghrib tadi, membaca, baca yasin, baca tasbih, dan berdoa sampai malam nikah. Kita mengadakan pengajian. Maka wajar kalau malaikat melapor dengan Allah. Ya Rab, kata malaikat, ngapain niat di dusun Jati Mulia 1 itu terangnya, bukan karena terang lampu di masjid. Apa kata Allah? Masyarakat di situ berkumpul, membaca Al-Quran, membaca tasbih, bersolawat, dan mengkaji 1-2 dari ayat Al-Quran. Maka kau turun malaikat ke tempat itu, tulis seluruh yang hadir pada malam itu dan hapuskan dosa-dosanya. Belum selesai ceritanya, belum selesai. Duduk. Malaikat turun, cuman ngelipet, ditulis, jatuh melapor lagi. Jadi Allah ngomong, cara ada malaikat, kau tulis galak tak? Tidak, ada malaikat. Yang aku tulis yang duduk di dalam masjid baik, yang di teras masjid dah. Jangan malaikat. Walaupun di teras masjid ini masih tengok boleh. Amannya tidak merokok ngantuk, makin duduk oh. Insya Allah kita yang hadir malam ini Pak, tidak di luar, tidak di dalam, insya Allah dicatat oleh Allah
dosa-dosa kita dihapus pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Isra Mi'raj itu ibu bapak yang dapat kita ambil hikmahnya, yang pertama adalah mempertebarkan, memperbaiki nilai-nilai keimanan kita dengan Allah, rasa percaya kita dengan Allah. Ngabe? Kalau dikelik dengan kacamata manusia, tidak akan terjadi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, berjalan ke surga, berjalan ke neraka, balik lagi diumumkan. Aku yakin kumpul orang 1000 muka, bahwa aku balik ke langit macam nikah. Kiri-kiri percaya tak? Hah? Tidak. Kalau dikelik dengan kacamata manusia secara zahir, tak artinya percaya. Tetapi karena kita melihat dengan iman bahwa yang memperjalankan Muhammad ini adalah Allah dan Muhammad hanya dijalankan, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka imanan bika. Ya Rabb, kami datang ke tempat ini karena kami beriman kepadamu ya Allah. Karena kami percaya denganmu ya Allah. Kami yakin setiap langkah-langkah kaki kami dari rumah menuju masjid Iqa, sholat berjamaah, sambil ngaji, makan dan lain sebagainya, Kau tulis sebagai catatan amalan anak yang soleh dan solehah, maka kami hadir malam ini. Kalau kami tidak yakin, lemak tidur. Awal 9 jam setelah 9 lewat 20. Yang di belakang sudah ribut dengan HP, ikan sepat, ikan gabus, dibasuh di batang dayo. Kalau baca ceramah lebih cepat, lebih bagus. Kene mati lah nanti dong. Cocok? Cocok? Alhamdulillah. Buat rumah untuk bupati, buat salat makanan tamu. Saya seorang penceramah yang tahu diri, pacarnya aku bola waktu 9.30 kita deh. Setuju? Ya Allah. Ibu apa kabar ibu? Ada makan lo? Ada dia menyebut. Aman awak ada dia makan. Awak tadi tidak selera makan. Nanti aja kok jarang awak makan malam. Oh jam now ini kini. Ayo jam now. Ayah melihat sama cu. Laju. Pas sebelahnya ada pindah. Wah memang kawan ini yang sama cu mulai pindah. Laju banyak nasi yang kuahnya daripada nasinya ngihu. Oh, wah. Alhamdulillah berkah. Terima kasih orang yang telah mensupport dalam kegiatan ini. Ibu bapak, ada amaliyah kita beribadah itu, ya jenis-jenis ibadah. Ada ibadah itu berat, biayanya besar, pahalanya besar. Ibadahnya berat, biayanya besar, pahalanya besar boleh. Besar jago pahalanya. Apa ibadah itu? Pertama bangun masjid. Jadi jarang Pak Ilham pribadi yang nak bangun masjid itu jarang. Mikir 2-3 kali. Ya kan? Karena ini berat, biayanya besar, tapi pahalanya luar biasa. Ustaz, kami ini nak wajar. Nek Haji Asnawi bangun masjid memangnya besar niat. Kebunnya di mana-mana, tanahnya di ujung Kedimbu, pada ujung Kedimbu, Tuhan nyele. Wajar. Kalau masjid ini sampai 6, sekian miliar,
Kalau cak kami di cak manita, jangan nak ber-M, bangun rumah sampai 3M sampai 6M, masuk boleh. Apa M tu? Beli ada 6 kali minyak. Ah, 6 kali minyak. Belum selesai boleh ya? 6 kali minyak belum selesai. Ketika kita tidak mampu membangun, karena kita adalah orang biasa, membangun bangunan yang luar biasa kita tidak mampu. Ada ibadahnya berat, biayanya ringan, pahalanya besar. Kebalikannya, ibadahnya berat, biayanya ringan, pahalanya besar. Kita bangun isi masjid ini. Kalau Haji Asnawi bangun bangunan masjid, tapi kita kena butuh bangunkan isi masjid ini. Nak bangun isi masjid gak berat boleh. Hayal sholat. Ayang Allah. Gitu loh. Hayal falah. Sembahyang. Kalau kamu sembahyang menang, kata Allah. Kalau kamu menang sembahyang. Aku yang nak jalan-jalan dewan ke depan ini sembahyang terus. Mana yang nak jalan-jalan sembahyang terus. Kalau nak menang banyak sembahyang. Ibu yang dirahmati Allah, bangun kata Allah, sembahyang. Kalau mau menang. Tapi kita tidak pernah mengindahkan panggilan ini. Kita kadang sanggup nunggu ketika acara akan dimulai. Walimatul urus, walimatul aqiqah, kadang walimatul khitan. Sanggup kita masuk tenda itu sampai jam 10, kadang mulai sampai jam 12 kita sanggup nunggu. Kadang nunggu di masjid sampai jemaat deh. Kalau azan dikumandangkan yang kedua, khotib dan mimbar baru yang masuk masjid. Itu orang pengen telur, bukan orang enggak. Lah masuk ke garangan masjid, lo masuk masjid. Kena tanggung, kena rokok, merokok dulu. Kena khotib masih sedang berkhutbah, berat Pak. Apa semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cak berumur nian, cak lagi berdoa, cak butuh lagi pertolongan Tuhan. Ibu bapak, aku dah mempermasalahkan kamu nak doa bersama-sama, nak berzikir bersama-sama, tak sampai sedikit nak dewek-dewek. Minimal dan semayang itu duduklah dulu, duduk sejenak. Zikirlah dulu, baru kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bangun isi masjid ini. Karena kata Nabi Pak, ada 3 orang yang menyesal setelah mati. 1, rajulun lam yadkhul masjid illa janazatuhu. Seorang laki-laki yang tidak pernah masuk datang ke dalam masjid kecuali saat jenazahnya mati akan disemayangkan. Nah itu yang paling kesal. Bayang di waktu dah, jemaat dah, tarawih dah, apa lagi? Idul Fitri, Idul Adha dah. Nah itu kan. Uhangika mati. Pas gerandahnya nak masuk dan semayang ke, roh berbicara, ya Rob, ngapu aku waktu hidup dulu tak pernah masuk masjid ini. Izinkan aku sebentar turun ke dunia ini. Aku nak semayang di dalam masjid. Apa yang Tuhan? Tak lagi waktu sudah kusampaikan, sudah kuterima salammu kepada kawan-kawanmu. Kita ikan galak. Yo di mana? Yo tarawih yo. Salamnya dengan malaikatnya. Pas mau balik dulu.
Bertemu dengan malaikat, sampai kata Den, misalnya tunggu dengan malaikat lagi, tunggu kau mati, kau medok kau. Ayo Pak bangun. Kenapa perjalanan Rasul dari masjid ke masjid? Ada 3 yang melatar belakangi ini Pak. Bu, Nabi itu di Isra Mi'rajkan, tujuan Allah adalah menghiburnya. Ngapa? Karena pertama Nabi ditinggal oleh istri yang tercinta, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sayangnya dengan Nabi, berkorban seluruh hartanya disiapkan untuk Nabi, jiwa dan raga. Setiap hari Nabi kalau balik rumah, Siti Khadijah selalu menyambut dengan senyumannya. Ayo panaslah ade, anoklah ade nah, melapelu kaki litak diuhut deh, nah, semacam itu. Sampai kadang satu ketika Nabi tertidur di atas pahanya Khadijah. Itu. Entah kalau Khadijah disuka, udah tahu. Tak tahu. Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia. Nah, laki lah curhat lagu itu selesai. Bininya melongong perasaan awak pak lagu ikan di mana yang sedekah terus. No, yang nak hebat lagi kalau dia menyanyi itu make langsung diangkat nih. Aku tahu kan di bawah tuh ada bini. Iya. Tak lama kemudian pamannya Abu Thalib meninggal dunia, ibu meninggal dunia. Jadi kondisi yang semacam ini berat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ini adalah solusi, ini adalah jalan. Ketika kita tertimpa musibah, ketika tubuh kita banyak masalah, maka untuk menyelesaikan masalah itu, ambil air wudhu, masuk dalam masjid, sholat sunnah taubat. Ini masalahnya. Masuk masjid, duduk semaya, berzikir, baca Quran, insya Allah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati kita. Kalau hati kita lagi gelisah, kita tidak tenang, nak menghibur hati yang punya masalah, datang ke tempat lapak judi. Bukan menyelesaikan masalah, tapi akan datang masalah baru. Kalau hojah rumah, beli paket banyak-banyak, ngiaktifkan HP slot, game, bermalam-malam tidak bertidur, bukan menyelesaikan masalah, ini akan mendatangkan masalah baru. Bapak ibu pergi datang lingau ke Plema, masuk kafe, karaokean, berjoget, bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan mendatangkan masalah baru. Dan dapat menyelesaikan masalah itu, masuklah kita ke dalam masjid. Ini seolah-olah perjalanannya kan semacam itu. Apa yang dilakukan? Tadi kan dilakukan. Di suatu malam telah terjadi, Nabi Muhammad dipanggil ilahi. Malaikat Jibril mendatangi membawa pesan Rabbi ilahi. Pernah dengar? Pernah dengar? Dalam perjalanan Nabi menyaksikan berbagai tanda kebesaran Tuhan. Malaikat Jibril menerangkan satu kejadian yang mengherankan. Masya Allah. Dalam perjalanan itu banyak yang disaksikan oleh Muhammad. Yang dijingung apa?
Ada wong yang ngambil batu nutus kepala dia dewe. Puji Nabi, ngapo Jibril? Ikatlah di antara umat kamu kaki Muhammad, wong yang gak galak semaya. Wong yang gak galak semaya. Ada lagi nyingok betina yang digantung rambutnya, disiram dengan air timah yang mendidih. Ditanya lagi, siapa ini ya Jibril? Apa kata Jibril? Muhammad, inilah kakinya apabila ada umatmu betino yang tidak galak lagi tutup kepala. Yang galak tak pakai jilbab. Tidak usah dalam gino jilbabnya. Biasa baik, yang penting tertutup. Daripada jilbab lalu sampai ke tomen, tapi hati tidak dijilbab percuma. Dengan dua tapi hatinya busuk Allah Robi. Percuma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa yang paling sedih kata Nabi? Uang yang semasa hidupnya tidak pernah berinfak dan sedekah, kecuali ketika dia meninggal ada saudaranya yang berinfak dan sedekah atas namanya. Ketika dia meninggal, ada dulur kita, ada beradik kita bersedekah atas namanya. Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, jika engkau menundahkan kematianku, engkau nundahku mati, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik. Tapi kata Allah, tak kati bunuhnya lagi yang semacam itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka perjalanan Islamiah ini memperbaiki nilai-nilai keimanan kita. Kenapa Pak Bu? Karena sekarang uanglah hilang imannya. Uang sudah banyak hilang rasa malunya. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Anak kadang tak malu lagi dengan mantue. Mantue kadang tak malu lagi dengan menantunya. Wahang rumah paham masjid tak malu lagi, wang semaya dia tak semaya. Wahang bose dia tak bose tak malu lagi, geliling di muka. Bebaju tak bercanda pokok, merebus tengah jalan sambil merokok. Lah hilang rasanya. Bini-bini wahang kadang mohon maaf, tak malu lagi. Masih ada lagi, tak malu lagi berjoget sekena hati di pucuk bangku. Aku dah kata kamu. Kemarin waktu tempat Iwan aku selama itu luar biasa Pak. Siapa lagi yang akan menghargai hak suami kita kalau dah kita ibu? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kadang kita luar biasa hilang rasa malu itu. Kita sebagai suami kadang tak malu lagi dengan anak-anak kita. Sebagai orang tua tak malu lagi dengan anak-anak kita. Maka dalam peringatan yang semacam ini, mari kita pertebalkan, mari kita kuatkan nilai-nilai keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin tak yang hidup pasti mati? Yakin? Bapak yakin tak yang hidup pasti mati? Yakin? Alhamdulillah. Tapi banyak orang tak yakin setelah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Yakin tak? Tidak. Karena setelah mati dia tak yakin ngapa. Setiap ada orang mati, dia tak pernah mengambil hikmah dan iktibar atas kematian itu. Tahu singkok si anu lagi musim biar mati ditinggal biar, tapi ngakap dia Tuhan. Si anu mati jabatan duku, ngape gara-gara balik duku ha. Ada si anu mati ngape kene
apa namanya itu sawit anggrek ya, kiri gara-gara tengah malam mandi sawit datang di tempat itu, jangan ngambil itibar, setiap tahun, setiap hari, tidak akan berubah dalam kehidupannya. Ini karena dia tidak yakin bahwa setelah mati nanti akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal surah Yasin yang sering kita baca, ayat yang ke-12 kalau tidak salah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh kami tulis, kami menghidupkan kaum yang lama mati dan kami tulis apa yang pernah kami lakukan. Maka kakek di malam tanggal 15 Sya'ban kalau baca kumpul lagi di masjid ini, sholat kita sama-sama, baca Yasin kita sama-sama, karena pada malam hari itu ibu kita akan menyetorkan buku yang lama dan pagi itu akan digantikan dengan buku yang baru. Ibu-ibu yang masih muda, yang banyak hutang waktu Ramadan kemarin, ayo mumpung masih tanggal 10, tinggal 20 hari lagi, bayo hutangnya, bayar hutangnya. Khawatir kaki kita nak hutang lagi di Ramadan yang akan datang. Ibu yang dirahmati Allah, maka banyak orang tidak meyakini ketika sudah terbenam di dalam kubur baru ingat galau-galau. Maka Bapak Ibu, mari terus kita perdalamkan nilai-nilai keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita memperbaiki ritual ibadah kita. Apa ritual kita sebagai muslim? Semayang 5 waktu. Kalau selama ini sekali semayang, kalau baca jadi 2 kali. Yang selama ikat cuma maghrib dengan isya baik, tambah ke subuhnya. Yang sika selama ikat 3 kali, jadikan 4. Yang selama ikat ada 4, jadikan di 5. Yang tidak baca 5,